Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desinta Indri Wahyuni dengan NIM 1919 1050 1015. Pada video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kependudukan yang diampu oleh Bapak Endra Suprobaji dan Ibu Nunung Nuring Hayati. Selanjutnya saya akan mulai menjawab soal ujian akhir semester. Untuk pertanyaan yang pertama, jumlah penduduk di Indonesia masuk dalam 4 besar negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Dengan meningkatnya jumlah penduduk yang signifikan, terdapat permasalahan kependudukan, yaitu yang pertama, ketersediaan bahan pangan terbatas, kedua, sarana perumahan dan tempat tinggal kurang memadai, ketiga, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan fasilitas lainnya yang kurang memadai, keempat, angka pengangguran tinggi, yang kelima, kriminalitas tinggi. Sehingga pertanyaannya, jelaskan dan jabarkan faktor penyebab dari masing-masing permasalahan tersebut dan jelaskan solusi untuk permasalahan tersebut. Untuk permasalahan pertama, yakni ketersediaan pangan yang terbatas. Jumlah penduduk Indonesia yang semakin tinggi menyebabkan ketersediaan pangan juga harus meningkat untuk mencukupi kebutuhan penduduk. Namun, hal tersebut justru membuat ketersediaan pangan menjadi semakin terbatas. Keterbatasan ketersediaan pangan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yakni stok produksi pangan yang tetap dan tidak meningkat karena kendala sumber daya alam, yakni pada ketersediaan lahan pertanian yang semakin berkurang akibat terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Hal tersebut yang tentunya membuat lahan produksi pangan juga semakin berkurang. Seharusnya apabila jumlah penduduk semakin meningkat, maka stok produksi pangan juga harus ditingkatkan. Masalah penyebab yang kedua yakni disebabkan oleh produksi pangan yang tidak seimbang. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakseimbangan produksi pangan antar wilayah, di mana hampir 50% produksi pangan nasional dilakukan di Pulau Jawa, yang tentunya akan berdampak pada peningkatan permasalahan upaya pemerataan pangan dan ongkos distribusi pangan, sehingga mempersulit penyediaan pangan secara merata ke seluruh daerah di Indonesia. Berdasarkan bagan tersebut, diketahui adanya 3 provinsi dominasi produksi padi nasional, yang semuanya berada di Pulau Jawa, yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selanjutnya, solusi atas permasalahan tersebut yakni yang pertama, meningkatkan produksi pangan dengan strategi pengembangan penanaman padi pada jenis lahan pertanian lainnya, yakni pada lahan pasang surut atau rawa lebak dan juga pada lahan kering. Yang kedua, pembangunan infrastruktur dan sistem logistik pangan antar wilayah agar distribusi ketersediaan pangan dapat merata ke seluruh lapisan penduduk. Yang ketiga, melakukan upaya diversifikasi pangan agar ketergantungan terhadap beras bisa dikurangi, sehingga pemanfaatan bahan pangan lainnya bisa maksimal dan mampu menjadi sumber ketersediaan pangan baru. Permasalahan yang kedua, yakni sarana perumahan dan tempat tinggal kurang memadai. Munculnya permasalahan sarana perumahan dan tempat tinggal yang kurang memadai akibat jumlah penduduk Indonesia yang tinggi biasanya banyak terjadi di lingkungan perkotaan. Hal tersebut disebabkan oleh urbanisasi penduduk desa ke kota. Urbanisasi tersebut terjadi karena adanya ketidakmerataan pembangunan dan ekonomi, sehingga penduduk desa memilih untuk pergi ke kota guna meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, meningkatnya jumlah penduduk tentunya juga membuat kebutuhan akan lapangan pekerjaan juga semakin meningkat. Sehingga banyak penduduk beranggapan bahwa lapangan pekerjaan akan mudah didapatkan di kawasan perkotaan, sehingga penduduk akan cenderung bermukim di suatu kawasan yang dekat dengan lapangan pekerjaan. Hal tersebut yang mengakibatkan lahan perkotaan untuk permukiman yang layak semakin sempit. Jumlah penduduk urbanisasi yang sulit dikendalikan itu akhirnya menimbulkan banyak permasalahan permukiman kumuh yang memiliki kondisi lingkungan di bawah standar dengan sarana perumahan dan tempat tinggal kurang memadai bagi penduduknya. Solusi atas permasalahan tersebut yang pertama, yakni menyediakan rumah layak huni dan berkelanjutan dengan pembangunan rumah susun yang mampu terbangun di lahan yang sedikit namun dapat menampung jumlah penduduk yang banyak. Yang kedua, melakukan pemberlakuan strategi perencanaan TAPA atau site plan
pada bidang tanah yang direncanakan pemerintah setempat guna mengendalikan pembangunan permukiman yang memadai bagi penduduk. Yang ketiga yakni menyediakan kemudahan akses prasarana infrastruktur yang memadai yang dapat menunjang kegiatan pada kawasan permukiman penduduk. Masalah yang ketiga yakni fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas lainnya yang kurang memadai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk Indonesia tentunya akan berdampak terhadap jangkauan pelayanan yang mampu diberikan oleh fasilitas yang ada, seperti halnya fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, serta fasilitas lainnya. Peningkatan jumlah penduduk Indonesia tentunya membuat permasalahan kependudukan terkait kurang memadainya fasilitas umum penduduk yang tersedia untuk menunjang kebutuhan penduduk yang semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk yang semakin banyak. Salah satu penyebab dari kurang memadainya fasilitas tersebut yakni kurangnya sumber daya manusia sebagai tenaga kerja yang mengelola fasilitas tersebut. Akibatnya, tingginya jumlah pertumbuhan penduduk tanpa disertai keseimbangan sumber daya manusia yang mampu mengelola fasilitas yang ada, sehingga jangkauan pelayanan fasilitas tersebut dikatakan kurang memadai. Solusi yang dapat dilakukan yakni meningkatkan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja ahli, pengelola fasilitas dengan menaikkan jumlah standar tenaga kerja guna meningkatkan jangkauan pelayanan. Yang kedua, memberikan prasarana penunjang yang berkualitas pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, serta fasilitas umum lainnya guna meningkatkan kualitas layanan yang diberikan untuk masyarakat. Permasalahan keempat, yakni angka pengangguran yang tinggi. Meningkatnya jumlah penduduk terutama pada usia produktif atau usia bekerja yang tidak disertai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang cukup, membuat angka pengangguran semakin meningkat. Selain itu, kualitas sumber daya manusia yang rendah karena meningkatnya angka anak putus sekolah dan kurangnya pendidikan yang diterima, juga menyumbangkan angka yang besar pada peningkatan jumlah pengangguran setiap tahunnya. Penyebab lainnya yakni terjadinya banyak pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan karena adanya kebijakan pengurangan jumlah pegawai, juga menyumbangkan angka besar pada peningkatan jumlah pengangguran. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yang pertama, meningkatkan berbagai macam program pelatihan soft skill untuk penduduk usia kerja guna meningkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam mendapatkan lapangan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan peredaran modal usaha dari pemerintah yang akan berdampak terhadap pembentukan usaha baru sehingga akan menyumbangkan lapangan pekerjaan baru. Yang ketiga, meningkatkan pemerataan bantuan dana pendidikan oleh pemerintah seperti bantuan Kartu Indonesia Pintar, dana BOS, dana BSM, program bidik misi, serta program LPDP dengan memperluas jangkauannya. Selanjutnya yakni permasalahan angka kriminalitas tinggi. Angka kriminalitas yang tinggi tentunya menjadi salah satu permasalahan yang terjadi akibat jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat. Angka kriminalitas yang tinggi salah satunya disebabkan oleh tingginya angka kemiskinan penduduk. Penduduk miskin cenderung tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan baik, sehingga kurangnya kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup mendorong masyarakat melakukan tindak kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka demi mencapai kesejahteraan pribadi. Selain itu, penduduk yang semakin padat akan menimbulkan persaingan antar penduduk, terutama dalam memperoleh pekerjaan dan bertahan hidup. Adanya persaingan tentunya akan menimbulkan konflik di tengah kehidupan masyarakat yang juga menyumbang kenaikan angka kriminalitas di Indonesia, di mana penduduk yang menganggur cenderung akan berpotensi melakukan tindak kriminalitas untuk bertahan hidup. Selanjutnya, soal nomor 2 yakni terkait dengan dinamika kependudukan merupakan perubahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Dinamika penduduk juga memiliki keterkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertanyaannya, jelaskan keterkaitan antara formula dinamika pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi pada setiap komponen-komponennya. Hubungan pertama,
dari dinamika penduduk dengan pertumbuhan ekonomi, yakni jika tingkat fertilitas tinggi dan tingkat mortalitas yang rendah serta jumlah migrasi masuk lebih besar dibandingkan migrasi keluar, maka akan terjadi peningkatan jumlah penduduk. Yang akhirnya peningkatan jumlah penduduk akibat fertilitas dan migrasi masuk tentunya akan memacu pertumbuhan penduduk secara cepat, sehingga dalam jangka panjang dapat menciptakan penduduk produktif atau penduduk usia tenaga kerja yang dapat membantu meningkatkan hasil produksi barang dan jasa. Yang akhirnya mampu melakukan investasi dan mampu melakukan ekspor dengan kemampuan produksi barang dan jasa yang mumpuni di negara tersebut. Hal tersebut akan menghasilkan hubungan dinamika penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang positif antara komponen-komponennya. Hubungan yang kedua, jika tingkat mortalitas tinggi dan tingkat fertilitas yang rendah disertai migrasi keluar lebih besar dengan migrasi masuk, maka akan menyebabkan penurunan jumlah penduduk. Sehingga penurunan jumlah penduduk menyebabkan produktivitas penduduk juga menurun. Maka pertumbuhan ekonomi juga akan menurun, karena kurangnya SDM produktif dalam meningkatkan investasi dan ekspor, sehingga kondisi yang demikian lebih memungkinkan adanya kegiatan konsumsi untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun, dalam kondisi ini, suatu negara juga akan cenderung melakukan impor guna mencukupi kebutuhannya. Untuk pertanyaan nomor 3, yakni jumlah penduduk Indonesia dari hasil sensus penduduk tahun 1990 sebesar 147,5 juta. Untuk sensus penduduk tahun 2000 sebesar 179,3 juta. Dan terdapat tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,97%. Pertanyaannya, hitung penduduk Indonesia pada tahun 2010 dan 2020 dengan menggunakan metode perhitungan aritmatika dan geometrik. Berikut perhitungan metode aritmatika. Adapun rumusnya, untuk mengetahui jumlah penduduk pada tahun T, yakni P0 jumlah penduduk pada tahun dasar dikalikan dalam kurung dengan 1 ditambah R laju pertumbuhan penduduk dikalikan T, periode waktu antara tahun dasar dan tahun T dalam satuan tahun. Pada soal sebelumnya diketahui jumlah penduduk tahun 1990 sebesar 147,5 juta. Jumlah penduduk tahun 2000 sebesar 179,3 juta. Sedangkan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,97%. Dan ditanyakan jumlah penduduk pada tahun 2010 dan 2020. Pada tahun 2010, P0 yang merupakan jumlah penduduk pada tahun dasar yang digunakan yakni pada tahun 2000 sebesar 179,3 juta. Yang dikalikan dengan 1 ditambah laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,0197 dikalikan dengan periode waktu antara tahun dasar dan tahun T yang menghasilkan selisih 10 tahun. Sehingga menghasilkan perhitungan 214,6 juta jiwa. Sehingga penduduk di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 214,6 juta jiwa. Untuk yang kedua, yakni penduduk Indonesia pada tahun 2020 dengan perhitungan yang sama menghasilkan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 249,9 juta jiwa. Selanjutnya ini perhitungan dengan metode geometri. Adapun rumusnya, yakni jumlah penduduk pada tahun T sama dengan P0 jumlah penduduk pada tahun dasar dikali dengan kurung 1 ditambah R yang merupakan laju pertumbuhan penduduk kurung tutup pangkat T yang merupakan periode waktu antara tahun dasar dan tahun T dalam satuan tahun. Diketahui dengan hal yang sama pada soal sebelumnya, yakni jumlah penduduk tahun 1990 sebesar 147,5 juta, jumlah penduduk tahun 2000 sebesar 179,3 juta,
tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,97%. Ditanyakan jumlah penduduk pada tahun 2010 dan 2020. Berikut penyelesaian perhitungan jumlah penduduk pada tahun 2010 dan tahun 2020 dengan perhitungan metode geometri. Untuk yang pertama, penduduk Indonesia pada tahun 2010, yakni dengan menggunakan jumlah penduduk pada tahun dasar pada tahun 2000 sebesar 179,3 juta dikali dengan 1 ditambah laju pertumbuhan penduduk yakni sebesar 0,0197 kurung tutup pangkat 10 yang merupakan periode waktu antara tahun dasar tahun 2000 dan tahun T yang merupakan tahun 2010, sehingga menghasilkan pangkat 10 yang merupakan selisih di antara tahun keduanya, yang akhirnya menghasilkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 dengan perhitungan metode geometri yaitu sebesar 217,9 juta jiwa. Selanjutnya yakni perhitungan penduduk Indonesia pada tahun 2020. Dengan rumus perhitungan yang sama, maka menghasilkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 sebesar 264,8 juta jiwa. Selanjutnya pada soal yang keempat, yakni perkembangan di dunia pada abad ke-21 mengadopsi pendekatan Sustainable Development Goals atau SDGs. Pada poin ke-11 tentang keberlanjutan kota dan komunitas, yaitu membangun kota-kota serta permukiman yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan. Pertanyaannya, jelaskan keterkaitan SDGs poin ke-11 dengan aspek kependudukan. SDGs ke-11, Sustainable City and Communities. Tujuan ke-11 dalam SDGs, yakni membangun kota dan permukiman inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan. Permasalahan kependudukan yang utama terjadi di kawasan perkotaan disebabkan pertumbuhan perkotaan dan penduduk yang bermukim di perkotaan dalam beberapa dekade ini terus meningkat. Secara global, pada saat ini sebanyak 54% penduduk dunia hidup di perkotaan, dan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2045, diperkirakan penduduk dunia di perkotaan akan mencapai 6 miliar orang, atau meningkat 1,5 kali dari penduduk perkotaan saat ini. Menyadari hal tersebut, tentunya tujuan ke-11 dari SDGs hadir sebagai strategi mengatasi permasalahan kependudukan di lingkungan perkotaan. Dalam tujuan tersebut, terdapat beberapa target pencapaian yang berkaitan dengan penuntasan permasalahan pada aspek kependudukan di kawasan perkotaan. Berikut beberapa target di dalam tujuan ke-11 yang berhubungan dengan aspek kependudukan. Target 11.1. Pada tahun 2030, adanya penjaminan akses perumahan layak huni, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap layanan dasar pada kawasan perkotaan. Tentunya target tersebut cukup menjawab dan mampu menjadi solusi dari berbagai permasalahan kependudukan yang saat ini banyak terjadi. Permasalahan yang berusaha dituntaskan dalam target yang ingin dicapai pada tujuan ke-11, yakni permasalahan lingkungan kumuh akibat tingginya urbanisasi penduduk desa ke kota dan kurang memadainya pelayanan dasar terkait fasilitas yang tersedia untuk masyarakat di perkotaan. Selanjutnya ini target 11.2. Pada tahun 2020, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan yang meliputi perempuan, anak-anak, penyandang difabilitas, dan orang tua. Target ini tentunya mengutamakan keamanan akses penduduk dalam mengakses sarana transportasi untuk melaksanakan kegiatan mereka di lingkungan perkotaan. Target 11.3. Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi
perencanaan penanganan pemukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara. Target ini untuk mengatasi permasalahan urbanisasi yang tidak terkendali serta mengatasi permasalahan urban sprawl yang menyebabkan munculnya permukiman penduduk kumuh. Dan selanjutnya target 11.5 pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. Target ini secara khusus berfokus terhadap perlindungan penduduk miskin, pengurangan mortalitas penduduk, serta mengurangi kerugian ekonomi yang mencegah terhadap kondisi kependudukannya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.